Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Rian di channel Kita Bahas. Selamat malam buat teman-teman RT RW Net di seluruh Indonesia, terutama teman-teman yang RT RW Net GSM yang satu rasa satu hati, karena nggak ada internet unlimited yang disediakan dari provider seperti Telkom dan sebagainya. Jadi solusinya ya menggunakan voucheran seperti itu. Nah, di depan saya ini udah ada tampilan dari Micmon ya. Micmon adalah aplikasi atau web interface yang digunakan untuk mengelola ataupun mengatur mikrotik seperti itu. Kita bisa membuat voucher, bisa melihat penghasilan, bisa melihat traffic, bandwidth yang sedang terpakai berapa, melihat berapa yang aktif, pengguna kita yang aktif, berapa sisa voucher, berapa yang udah laku. Ini hampir, kalau dikatakan komplit sekali, bukan hampir tapi komplit sekali untuk memanajemen mikrotik, sehingga kita tahu berapa modal yang kita keluarkan untuk beli kuota dan berapa banyak penghasilan yang kita dapat selama baik satu hari maupun satu bulan seperti itu. Nah, untuk buka Micmon sendiri, teman-teman bisa googling di Google Chrome ya, atau di Google aja seperti itu. Sebentar saya ketik dulu. Kita simulasikan aja ya seperti apa gitu prosesnya. Mohon maaf karena saya nggak pakai tripod, kameranya saya pegang saja. Jadi saya ketik Google aja, google.com, nah seperti ini. Nah, ini langsung kita ketik di sini Micmon ya bawahnya. Nah, Micmon, teman-teman untuk yang di komputer ya, ataupun di PC ataupun di laptop, langsung aja ke ini Laksa 19 Micmon Mikrotik Hotspot Monitor. Nah, alamatnya di Laksa 19 github.io seperti itu untuk alamatnya. Tunggu sebentar teman-teman, ini masih loading. Saya juga nggak pakai jaringan saya nggak kencang, jadi segini aja. Lagi banyak yang main YouTube. Nah, di sini kan ada Laksa 19 gitu. Teman-teman bisa baca semua tutorialnya di sini. Untuk mengontrol mikrotik, ganti user login juga bisa di sini. Bahkan pakai printer thermal atau printer yang Bluetooth untuk ngeprint password wifi-nya juga bisa, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat aja di sini. Jadi karena ini sudah ada kan, jadi saya nggak terlalu panjang lebar di sini. Udah download, nanti teman-teman tinggal baca di sini dan download. Kemudian untuk menjalankan Micmon di laptop ataupun komputer, teman-teman harus pertama menjalankan Micmon server. Micmon server itu kalau teman-teman download tadi di halaman website Laksa 19 itu udah ada, dan saya udah ada download dan nyimpan di laptop saya. Nah, ini udah saya double klik tadi di sini. Ini udah jalan servernya, tinggal buka Open Micmon. Nah, ini kan Open Micmon nih. Karena saya udah ada setting routernya, saya simulasikan aja lah kalau teman-teman baru ya. Kita add router aja kalau teman-teman baru, tinggal kasih nama, misalnya di sini mikrotik voucher, saya contohkan ya. Nah, IP-nya teman sesuaikan dengan IP yang teman-teman buat, IP untuk hotspotnya ya. Saya 192.168 titik berapa dan berapa gitu. Username yang ini, username diisi dengan username yang kita gunakan untuk login ke mikrotik. Untuk password juga sama, password yang kita gunakan untuk login ke mikrotik. Kemudian untuk hotspot name ini misalnya kalau saya kan ketika direct itu orang login itu juragan wifi.net. Nah, seperti itu, tinggal diisi di sini. DNS name isi aja sama dengan di atasnya tadi, juragan wifi.net misalnya.
Kemudian karena ini mata uang yang digunakan ya, itu kita gunakan rupiah. Autoload dia itu akan refreshnya setiap 10 detik sekali. Teman-teman bisa rubah jadi 50 detik sekali atau 150 detik, tapi dia paling cepat itu 10 detik sekali. Kemudian ideal timeout ini teman-teman mau berapa lama micmonnya bisa dipakai kalau tidak disentuh. Misalnya kalau 10 menit nggak kita sentuh laptopnya, ya nanti dia akan keluar sendiri. Kalau kita disable kan berarti dia nggak akan keluar sendiri. Kemudian untuk traffic interface, nah di Mikrotik itu kan ada port umumnya ada 5, 1 2 3 4 5. Teman-teman itu mau memonitor traffic yang mana nanti. Misalnya kalau saya kan pakai di 4. Nah, di LAN 4 itu yang saya jadikan hotspot. Jadi nanti yang muncul di layar nanti trafficnya di LAN 4. Kemudian ini live report di enablein aja seperti itu. Nah, langsung kita ke dashboard. Karena saya udah ada buat profil ya teman-teman. saya close aja nih, jadi saya open Micmon lagi. Nah, ini alamat yang saya dapat. Nah, ini kan ini tadi yang saya buat di bawah nih, ini kan nggak kita pakai, delete aja. Nah, ini yang saya pakai teman-teman ya. Nah, saya open. Nah, ini punya saya nih. Nah, sekarang ini adalah tampilan depan atau awal interface dari Micmonnya. Jadi di sini ada angka 9, di sini ada 1326, di sini ada add hotspot user dan generate hotspot user. Nah, di sini ada income ini pendapatan per hari, dan di bawahnya per bulan. Kemudian di sini ada CPU load ini berapa persen CPU yang kepake itu. Kemudian free memori yang bebas dalam Mikrotik, dan free HDD penyimpanan. Nah, saya menggunakan Mikrotik RB951 UI 2 HND ya teman-teman ya. Nah, dengan versi routernya udah 648. Jadi kembali lagi, 9 ini adalah angka pengguna yang sedang aktif. Jadi pengguna yang sedang menggunakan hotspotan kita itu ada 9 sekarang teman-teman. Kemudian 1326 ini adalah voucher yang masih belum kepake. Nanti seiring waktu berjalan ini akan ngurang terus sampai sedikit. Nah, teman-teman tinggal buat hotspot user aja. Kalau mau buat satuan pakai ini, misalnya buat untuk satu orang pakai nama saya misalnya Rian, nah buat pakai ini. Tapi kalau mau bikin banyak 50, 100 atau sebagainya, tinggal generate. Nah, nanti akan di video-video berikutnya nanti insya Allah akan kita buat. Kemudian untuk interface ini karena saya memilih Ether 4 tadi. Ether 4 ini kan out ya, out dari Mikrotik saya, karena Mikrotik saya menggunakan 3 sumber internet, 3 kartu Telkomsel saya pakai di load balance, dan outputnya di Ether 4 dan Ether 5. Nah, Ether 5 memang nggak saya pakai, jadi Ether 4 saya pakai ke ada 4 akses point ya, 4 akses point yang seperti di video-video sebelumnya. Satu di akses point yang paling atas itu yang jaraknya 100 meter dari server ini bisa. Kemudian di warung saya di depan juga ada. Kemudian nambah lagi 2, alhamdulillah. Jadi kita udah buka cabang di 2 toko tempat teman ya. Jadi tempat teman kita itu ada 2 toko, itu kita buka. Jadi apa namanya, kita nambah pakai fiber optik, alhamdulillah tadi kita udah selesai masang gitu. Nah, untuk lain-lainnya, nah ini jadi 9 pengguna saya itu menggunakan bandwidthnya sekitar inilah 4-5 Mbps. Ini kan teman-teman udah tahu semua nih, kalau di Mikrotik saya itu di limit 1 Mbps untuk masing-masing gitu. Nah, jadi nggak kenceng-kenceng amat, tapi kalau masih buka YouTube masih bisa lah di 420p 480p maksud saya. Kita mau lihat report, kita ke sini aja lah, 9 user yang aktif. Nah, ini 9 user yang aktif teman-teman.
termasuk ya pengguna rumahan di sini juga ya. Ini vocerannya ada 3, 4, 5, 6, 7 yang aktif. Kemudian untuk report pendapatan, ini bagian bawah ini ya, ini report. Nah, ini pendapatan total dalam beberapa hari ini dari tanggal 1 Januari sampai ini tanggal 3 ya, 133.000. Ini akumulasi bulanannya dari 3 hari ini udah 133.000, alhamdulillah. Nah, ini teman-teman ya, 133.000. Untuk hariannya hari ini alhamdulillah 83.000. Nah, karena kita baru awal juga, yang tadi cabang kita pun baru aktif, ada yang baru tadi sore aktifnya dan yang satu lagi kemarin gitu. Jadi baru mulai lah insyaallah. Nah, kemudian untuk oke lah, untuk saat ini saya rasa itu sajalah, cukup ya teman-teman ya. Nanti di video berikutnya nanti akan ada cara bikin voucher, generate voucher banyak sekaligus gimana gitu. Kemudian bagaimana media promosi kita agar ramai, kemudian bagaimana caranya kita jual murah tapi tetap untung. Nah, seperti itu nanti kita akan buat video-video lainnya. Ini kan karena kita jual 1 jam cuma 2.000, jadi apakah masih untung? Nah, nanti kita akan arahkan kita sharing lah bagaimana mekanisme untuk tetap untung seperti itu walaupun pakai GSM. Trafficnya masih jalan sekitaran ya 3 Mbps, 3,8 itu masih jalan. Tadi sempat rame-rame, tadi ada 15 user, 15 pelanggan yang pakai. Tadi hampir itu juga ngos-ngosan. Nah, alhamdulillah sekarang udah dikit lagi, jadi udah lancar lagi. Oke lah, terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Sekian video pengenalan singkat untuk manajemen Mikrotik menggunakan Micmon, supaya teman-teman juga semangat bikin RT RW net di tempat teman-teman berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.